Allah yang ada di langit, yaitu malaikat, ruh-ruh para nabi akan mencintai kita. Jadi banyak orang yang tidak terkenal di dunia, di bumi, yang sangat panah ini, tetapi justru masyhur bagi makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Karena apa? Salah satunya irhamu man fis sama yarhamkum man fil ard. Mengamalkan hadis itu, sayangilah sahabat-sahabat, sayangilah keluarga, sayangilah sekemanusiaan, tak terbatas agama, ras, suku, bangsa dan sebagainya. Insya Allah kita akan menemukan cita rasa beragama yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Segala puji dan puja bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan, naungan dan perlindungan dalam menghadapi segala urusan, baik urusan dunia, agama maupun akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Habibillah Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan segenap sahabat. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan yang sangat berbahagia di hari Ahad sore menjelang maghrib, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bermuwajahah, bertatap muka dengan niat silaturahim, niat mempererat persaudaraan, niat thalabul ilmi, niat menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di akhir-akhir atau di sisa usia kita, Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya, kekuatan dalam melaksanakan pengabdian kita semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Tiada daya, upaya, kekuatan, pertolongan, naungan dan perlindungan selain daya, upaya, kekuatan, pertolongan, naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luhur dan maha agung. Ibu bapak yang saya muliakan, sesuai dengan tema yang panitia sudah share mungkin di beberapa jam ke belakang, insyaallah di sore yang sangat berbahagia ini, saya akan sedikit mengulas tentang manisnya zikir dan ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah ilustrasi sederhana sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq wal ithmu mahaka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihin nas. Rasul bersabda, kebaikan itu adalah husnul khuluq. Yang namanya kebaikan itu adalah baiknya akhlak,
dan wal itsmu mahaka fi nafsik. Yang namanya dosa adalah sesuatu yang mengganjal di dada masing-masing. Dan selanjutnya Rasul wa karihta an yattali'a alaihin nas. Jadi yang namanya dosa sesuatu yang ketika orang lain atau pihak lain memandang kita akan membencinya atau kita malu. Di kesempatan yang berbahagia ini sesuai dengan tema, mudah-mudahan rangkaian aktivitas kita di hari mulai dari pagi sampai detik ini, bahkan nanti ketika kita beristirahat di tempat tidur kita masing-masing, senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan kita sandarkan itu adalah taufik dan hidayah Allah. Apabila ada kesalahan, ada khilaf, kita cepat-cepat memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, hal yang paling pokok dan paling mendasar dalam mengenal Allah dalam diri, yaitu apabila kita tidak merasa bahwa kita memiliki kebaikan. Meskipun kebaikan itu secara kuantitas ataupun kualitas dilakukan sangat banyak dan sangat baik. Salat yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, atau apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, idealnya kita mengembalikan bahwa semuanya atas rahmat, kasih sayang, dan taufik atau pertolongan Allah. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, kanzun min kunuzil jannah. Ini merupakan lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, bahwa tidak cukup dengan satu pertemuan, tidak cukup dengan satu kajian, dua kajian, atau tiga atau seterusnya, tetapi idealnya kita senantiasa menyadarkan diri apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, aktivitas adat atau ibadah, yang namanya ibadah atau kebiasaan-kebiasaan, idealnya senantiasa disandarkan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang sudah dekat dengan Allah adalah orang-orang yang apabila berbuat baik itu hanya disandarkan dengan kekuasaan Allah. Tidak ada keakuan, tidak ada ego, tidak ada bahwa saya atau merasa eksistensi saya, eksistensi kita. Itu sebaiknya adalah bagaimana kita melebur dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada ulama yang memberikan nasihat kepada kita. Kalimahnya seperti ini: akhlis amalaka bil ikhlas wa akhlis ikhlasaka bi tabari anil haul wal quwwah. Maknanya kurang lebih, bersihkanlah amal kalian dengan ikhlas, dan bersihkanlah ikhlas dengan membebaskan dan membersihkan hati dari merasa mempunyai daya dan upaya. Ini kelas berat. Kelas berat. Kebanyakan dari kita beramal dan ada saja dalam memori kebaikan-kebaikan itu kita yang merasa bahwa kita telah berbuat baik. Pada idealnya orang-orang yang sudah kenal Allah, orang-orang yang sudah ma'rifah, orang yang sudah dekat dengan Allah, apapun kebaikan yang diperbuat, kecil atau sedikit atau banyak, itu selalu berdasar atau disandarkan atas haul dan kuwah Allah Subhanahu wa taala, atas daya dan kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sedikit agak-agak harus diperdalam maknanya. Insyaallah nanti dengan perjalanan spiritual masing-masing
kita akan merasakan, akan memahami, apalagi dengan bimbingan guru, dengan bimbingan seorang yang pakar di bidangnya, kita akan menemukan jati diri kita masing-masing. Ternyata jalan menuju Tuhan, jalan menuju Allah itu tidak mudah. Tetapi ada saja ulama yang berpendapat sebetulnya jalan yang paling cepat menuju Allah itu adalah pelayanan atau pengabdian terbaik bagi makhluk-makhluk Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak bersandar kepada sholatnya, tidak bersandar kepada saumnya, tidak bersandar kepada kebaikan-kebaikan apa yang selama puluhan tahun beliau lakukan, tetapi beliau berjalan di atas rel merasa hina, berjalan di atas rel merasa tidak punya apa-apa. Ternyata jalan menuju Allah seperti itu adalah jalan yang paling mudah, kata beliau. Ada tadi diungkapkan oleh saya bahwa ada ulama yang berpendapat bahwa jalan menuju Allah itu jalan yang cepat, yaitu melalui pengabdian kita terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Banyak mungkin yang umat Islam mayoritas lalu terjebak terhadap ritual-ritual keagamaan semata. Banyak terjebak oleh kemasan. Tetapi substansi beragamanya, substansi keberagamaannya mungkin masih harus belajar lagi. Ada istilah kalau dalam bahasa Indonesia itu memeluk agama, ya, memeluk agama. Tetapi yang kita saksikan di media, baik media sosial atau media cetak atau apapun yang kita bisa lihat, bisa kita pantau melalui televisi, melalui itu radio atau media yang lain, justru banyak sekali yang mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan Tuhan, justru mereka yang menghancurkan nilai-nilai agama. Ini karena mayoritas umat Islam masih dalam tataran fikih, mohon maaf. Jadi kalau fikih orientasinya hitam, putih, benar, salah, batal, haram. Tetapi agama lebih dari itu. Ada rasa, cita rasa beragama, merasa nikmatnya beragama. Pernahkah kita merasakannya? Kemarin kita merayakan 1 Muharram, pawai obor anak-anak dan lain sebagainya. Cita rasa beragamanya seperti apa? Kalau kemasan boleh, siapapun boleh berkreativitas, berkreasi sesuai dengan budaya lokal, tetapi apakah cita rasa agama, cita rasa berketuhanannya sudah menemukan atau belum? Banyak orang yang terjebak dengan ritual-ritual keberagamaan, duha, tahajud, tidak lepas dari dulu sampai sekarang, tadarus Al-Quran. Tapi apakah makna dari semua itu? Artinya kita diciptakan sebagai manusia adalah harus memanusiakan manusia, jalan menuju Tuhan, jalan menuju Allah yang paling cepat, diantaranya yaitu dengan pengabdian kita terhadap sesama. Ini tidak mudah. Misalnya ketika kita siang-siang istirahat, Assalamualaikum, ada tamu, berat kan misalnya. Kita mau tidur siang misalnya, atau malam jam 10 misalnya ada tetangga yang minta tolong. Kalau kita tersadarkan dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itu adalah sebuah peluang kita bagaimana mengabdi terhadap sesama. Jadi kita tidak perlu terkenal, kita tidak terkungkung dengan keterasingan, tapi bagaimana
ciptakan diri meskipun kita tidak populer, tidak viral di mata manusia, tapi kita viral di mata makhluk-makhluk Tuhan yang ada di langit. Itu irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasihanilah, sayangilah makhluk-makhluk yang ada di muka bumi semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas. Nanti niscaya makhluk-makhluk Tuhan, makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, yaitu malaikat, ruh-ruh para nabi akan mencintai kita. Jadi banyak orang yang tidak terkenal di dunia, di bumi, yang sangat panah ini, tetapi justru masyhur bagi makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Karena apa? Salah satunya irhamu man fis sama yarhamkum man fil ard. Mengamalkan hadis itu, sayangilah sahabat-sahabat, sayangilah keluarga, sayangilah sekemanusiaan, tak terbatas agama, ras, suku, bangsa dan sebagainya. Insya Allah kita akan menemukan cita rasa beragama yang luar biasa. Karena kalau kita sedikit berpikir, Allah menciptakan berbagai macam ras, berbagai macam agama sampai detik ini, dan Allah sangat mampu menciptakan manusia menganut agama Islam hanya satu-satunya misalnya secara formal keagamaan, tapi Allah berkehendak lain. Ini kan kacamata kita yang sementara ini, termasuk saya pribadi selama puluhan tahun sangat-sangat ada kegelisahan dalam arti memaknai teks Al-Quran ataupun hadis yang sifatnya terbatas, dibenturkan atau dikolaborasikan atau dikontekstualisasikan dengan fenomena kemanusiaan yang semakin hari semakin dinamis. Kalau ayat Al-Quran terbatas, ribuan ayat, hadis juga terbatas, tetapi masalah-masalah kemanusiaan sebetulnya itu tak terbatas. Misalnya contoh, ulama ikhtilaf atau berbeda pendapat tentang bunga bank. Ada yang mengatakan bunga bank itu riba, ada yang mengatakan bukan riba. Itu salah satu contoh. Jadi agama harus mampu menjawab semua tantangan manusia sampai akhir zaman. Saya yakin bahwa dunia ini kalau hitungan usia alam semesta ini masuk akhir zaman. Tetapi kalau hitungan usia manusia, saya pikir hari kebangkitan atau hari kehancuran alam semesta ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama sebetulnya. Kalau hitungan manusia, bisa ratusan juta tahun yang akan datang mungkin munculnya. Karena saya yakin secara pribadi ketika ada ayat-ayat Allah, asma-asma Allah dikumandangkan oleh manusia, itu kiamat tidak akan segera muncul. Artinya masih banyak peluang permasalahan kemanusiaan yang harus dijawab, terutama oleh para ilmuwan, para pakar agama. Kita hanya sebagai konsumen fatwa-fatwa mereka, fatwa-fatwa beliau yang harus melek. Contoh, dari dulu sejak dinasti Abbasiyah mungkin ya, di Baghdad tuh, sampai hari ini perempuan itu masih mohon maaf, kalau dalam kacamata agama, meskipun teksnya ada jelas, inna akramakum indallahi azqakum, tetapi dalam realitas di masyarakat, perempuan itu menjadi makhluk yang domestik, tidak boleh bebas bergerak. Jujur saja, ibu yang penting masak, beres-beres rumah, ngurus anak, bagian profesionalisme dalam berusaha dan sebagainya kan diserahkan kepada suami. Rata-rata seperti itu. Manusia yang namanya perempuan sebagai ibu kemanusiaan dari dulu sampai hari ini diskenario sebagai makhluk domestik. Jadi wanita dengan batasan aurat dan sebagainya, dengan keterbatasan fisik, dengan keterbatasan pemikirannya, mohon maaf, itu dikondisikan dari dulu sampai hari ini
sebagai makhluk domestik, manusia domestik yang artinya hanya melayani rumah dan sekitarnya. Tapi lelaki berbeda, lebih leluasa berekspresi, lebih leluasa beraktualisasi. Ini sebetulnya saya banyak ya kegelisahan kok seperti itu. Padahal tidak sedikit perempuan-perempuan dalam sejarah justru mereka yang mewarnai keberhasilan agama. Salah satu Imam Syafi'i, gurunya salah satunya adalah perempuan. Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang sangat cerdas, yang sangat brilian, bahkan mimpin perang. Apakah akan muncul lagi perempuan-perempuan seperti itu? Tinggal kita berpikir. Dan jangan kecil hati ketika ibu misalnya atau bapak hanya dianugerahi anak atau keturunan itu semua perempuan, tidak ada laki-laki. Yakin inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah tidak melihat jenis kelamin. Ini kan ya saya yakin berkembang nanti. Bahkan mohon maaf, di Amerika itu ada sebuah terobosan bahwa ada perempuan yang memimpin sholat Jumatan. Itu kan di luar pakem. Mereka punya dalil masing-masing. Tetapi saya pikir itu akan menjadi tambah gelisah saya secara pribadi. Oh iya, misalnya ada suami tidak bisa baca Al-Quran, istrinya fasihat dalam membaca Al-Quran misalnya. Misalnya, kira-kira yang layak untuk memimpin sholat berjamaah di rumahnya siapa? Ini sebuah pertanyaan yang mungkin belum ada jawabannya. Betul tidak, Bu? Ibu harus bergerak atau jadi ya dogma agama itu yang banyak kita adopsi, bukan ajaran murni agama. Ya, perempuan dibatasi dengan jilbab. Padahal jilbab, sebagian ulama mengatakan bukan kerudung yang biasa kita pakai. Zaman dulu adalah bagaimana seorang muslimah itu dibedakan dengan seorang Yahudi perempuan, kasih tanda di atas kepala. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Mungkin ibu berpenampilan seperti itu bisa melebihi apa yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tafsir itu kan logika. Semua ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat terutama dan yang muhkamat juga yang jelas nilai-nilai hukumnya itu banyak perbedaan para ulama. Dan akal yang berperan ketika menafsirkan sebuah ayat atau hadis. Ini dinamika seperti ini hanya ada dalam agama kita. Ini luar biasa sebetulnya. Itu jadi kalau bicara masalah syariat atau dalam kata yang lebih sederhana hukum atau fikih, itu kan ada semacam bagaimana sekat atau perbedaan-perbedaan yang mencuat dari sejak ribuan tahun yang lalu. Tetapi kalau kita berbicara masalah zikir, ya, atau ibadah yang mengedepankan rasa, itu tiap saat itu tidak akan berubah. Nikmatnya zikir, nikmatnya ibadah, ini yang menjadi PR kita. Apakah selama kita beragama ini pernah merasakan nikmatnya membaca Al-Quran yang lupa akan segalanya, meskipun hanya beberapa saat gitu. Apakah kita sholat maghrib atau sholat subuh, Allahu Akbar, ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika takbiratul ihram, ketika membaca Al-Fatihah, memori bayangan kita atau pikiran kita sudah kemana? Karena kita tidak dibiasakan setiap saat zikir. Zikir itu kan mengingat secara sederhana, tetapi dalam tafsir Al-Quran banyak makna-makna zikir itu. Termasuk sholat Jumat juga itu kan disebut zikir dan lain sebagainya. Ini nanti bisa di pertemuan selanjutnya. Jadi makna-makna zikir yang secara lebih detail. Tetapi dalam kesempatan ini saya ingin mengutarakan
secara sepintas gambaran umum bagaimana seseorang yang sudah beragama puluhan tahun misalnya sudah merasakan halawatu dzikr, nikmatnya manisnya berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya tadi metodenya di awal saya ungkapkan bahwa ketika kita berbuat baik, apapun itu kebaikannya, meskipun banyak, kita harus mengembalikan semuanya kepada rahmat, kasih sayang dan taufik atau pertolongan Allah. Jadi tidak ada beban. Ketika kita sudah ditakdirkan oleh Allah rajin sujud saja, rajin salat, itu luar biasa anugerah. Ya, kita tidak perlu berpikir bagaimana salat saya diterima atau ditolak. Itu domain atau ruang wilayah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya taat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi sudah lepas motivasi duniawi, motivasi yang sifatnya profan, yang sifatnya sementara, tetapi lebih bagaimana ibadah kita, sholat kita, zikir kita, baca Al-Quran kita, baca sholawat kita, itu dilakukan seseorang dengan sungguh-sungguh, mumpung masih ada waktu. Jadi bukan berarti kita kecil hati, tetapi ya mumpung masih ada waktu, kita bagaimana sholat kita ditata ulang, khusyuknya. Kalau secara fikih, wudu, menutup aurat, rukun sholat sudah terpenuhi, itu sudah sah. Apakah kita cukup dengan itu saja? Sementara as-sholatu mahalul munajat, sholat itu adalah fasilitas kita munajat sebaik-baiknya kepada Allah. Pakaiannya harus yang paling rapi, kondisi badan sudah bersih. Pokoknya bagaimana seperti bapak-bapak dulu mau apel, kan persiapannya luar biasa. Ibu juga waktu dulu mau diapelin, kan persiapannya luar biasa. Masa kepada kekasih sejati persiapannya pakai pakaian yang biasa-biasa. Ini yang banyak, mungkin kebiasaan yang banyak terlupakan. Pakai pakaian yang paling bagus ketika kita sholat. Kan mukenanya yang sudah 3 tahun lalu, yang sudah dekil, yang sudah warnanya putih ke kuning-kuningan, itu bisa dipakai. Pecinya juga sama, bapak-bapak ya, peci yang sudah warna hitam kemerah-merahan misalnya. Biasa, tapi ya itu juga baik. Tapi apakah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan cukup hanya perspektif fikih saja ya, sah ya menurut syariat? Apakah kita mau meningkatkan rasa zikir kita dengan bagaimana menghadirkan yang namanya ihsan? Rasul pernah bersabda, ihsan itu antabudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu yang harus kita perjuangkan. Paham Bu artinya enggak? Ihsan itu seolah-olah ketika engkau mengabdi kepada Allah, engkau dilihat oleh Allah. Rasakan dengan hati kita. Jadi kita diawasi. Itu ketika sholat seperti itu, insya Allah dalam aktivitas di luar sholat, dalam aktivitas ya adat, kebiasaan, bergaul sebagai manusia, kita akan senantiasa diawasi oleh Allah, akan merasa diawasi oleh Allah. Artinya itu akan menjadi kontrol sejati. Tidak perlu CCTV, tidak perlu kamera, tidak perlu rekaman. Kita diawasi oleh Allah. Berarti lisan kita, perbuatan kita, karena kita sadar diawasi oleh Allah, akan terkontrol,
akan terjaga, akan baik. Ini yang harus kita perjuangkan. Itu tidak mudah, perlu riyadhah, perlu mujahadah. Sebagaimana Rasul dahulu sebelum diangkat jadi nabi, Rasul juga riyadhah, Rasul juga mujahadah. Di gua apa, Bu? Gua apa? Hira. Setelah beliau diangkat jadi Rasul, Rasul sudah lepas aktivitas duniawi. Rasul dari usia 12 sampai 25, beliau sebagai niagawan, pengusaha, sukses. Dari usia 12 sampai usia 25. Usia 25 menikah sama Siti Khadijah. Beberapa lama kemudian beliau banyak tahanuts. Di usia 40 beliau diangkat menjadi Rasul, pengemban risalah. Mulai dari sana beliau sudah lepas dari aktivitas duniawi. Itu kan dicontohkan mujahadah oleh Rasul. Ya banyak menyendiri kan berarti di gua untuk bagaimana melihat realita di zaman dulu. Ketika itu terjadi kekacauan di masyarakat, Rasul kan secara hanif, beliau mencari jalan atau mencari solusi kebobrokan zaman dulu untuk memohon atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu patut kita contoh di masa era yang sangat hedonis seperti ini. Orang diukur materi kan, kesuksesan. Orang diukur dengan bagaimana casing, penampilan fisik, kepemilikan materi. Itu sebetulnya akan menggersangkan kalbu kita. Jadi karat-karat dalam cermin hati itu akan semakin bertambah. Makanya harus dibersihkan, didobrak dengan bagaimana kita berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian misalnya membaca Al-Quran, membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau apapun redaksi sholawat yang kita hafal, itu harus terbiasa. Minimal pada maghrib dan pada subuh sebelum kita beraktivitas. Apalagi kalau ibu-ibu yang sudah pensiun misalnya, itu kan banyak waktu luang, semaksimal mungkin kita manfaatkan. Itu yang pertama tadi, ketika kita berbuat baik, kita harus bersandar kepada Allah. Kemudian ada hadis yang sangat populer, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa huwa ad'aful iman. Barang siapa melihat perkara yang munkar, maka rubahlah dengan kekuasaan. Seandainya tidak mampu, maka rubahlah dengan lisan. Seandainya tidak mampu, maka rubahlah dengan hati. Yang demikian adalah lebih lemahnya iman. Timbul pertanyaan, ketika di wilayah kita, di lingkungan kita ada sebuah kemunkaran, hati kita seperti apa? Biasa-biasa saja? Kesal? Atau ada sesuatu yang mengganjal? Mungkin kebanyakan, mohon maaf, kita cuek-cuek saja. Yang penting bukan kita. Kan gitu rumusnya. Yang penting bukan keluarga kita. Biarin aja anak-anak misalnya geng motor bikin kebisingan. Yang penting bukan anak cucu kita. Kan kebanyakan gitu. Nah ini salah satu kelemahan. Ya harus dirubah. Minimal hati kita merasa pahit, hati kita bergejolak, hati kita merasa tidak nyaman dengan ada kemunkaran yang kita lihat. Baik di lingkungan yang lebih kecil atau di lingkungan yang lebih luas. Bagaimana tata cara pengelolaan pemerintahan di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, tingkat pemerintah, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, kita kan mungkin lempeng-lempeng saja. Yang penting bisnis kita tidak terganggu, yang penting ruang berekspresi kita tidak terganggu, tidak bermasalah. Berarti ada sesuatu yang salah dalam pola pikir dan hati kita.
Karena hadisnya sangat jelas, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa lam yastati fa bilisanihi wa lam yastati fa biqalbihi wa huwa ad'aful iman. Minimal merasa pahit lah, merasa tidak nyaman ketika ada kemunkaran. Misalnya, mohon maaf, ada pasangan anak SMA bergandengan naik motor bareng, kan kita sudah biasa, kan tidak tersentuh, ya Allah. Kalau kita hatinya sangat reaktif bahwa itu adalah sebuah kesalahan, kan kita tidak mungkin tidak seperti itu. Dianggap biasa. Ini yang bermasalah, karena mungkin kita menganggap bahwa itu adalah bukan wilayah kita, dan yang terbaik adalah bagaimana dalam hati kita atau lisan kita mendoakan kepada orang tersebut yang berbuat kemunkaran supaya hatinya terbuka. Pernah tidak? Mungkin tidak pernah, mungkin. Minimal mendoakan kepada mereka-mereka yang berbuat kesalahan, kemunkaran, kemaksiatan, minimal kita mendoakan. Karena secara prinsip kita tidak boleh benci kepada pelakunya, tetapi kita benci terhadap kelakuannya yang buruk. Paham ya Bu ya? Jadi apakah kalian tidak mampu berperilaku seperti dalam hadis, misalkan Abi Domdom ketika ia keluar dari rumah, ia selalu berdoa, ya Allah, sesungguhnya harga diri saya sedekahkan untuk seluruh manusia. Ini kan luar biasa. Abi Domdom dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bazar dan Ibnu Sunni. Jadi beliau orang yang ketika melihat kekeliruan atau kemunkaran, beliau langsung munajat kepada Allah untuk mendoakan yang terbaik bagi mereka. Itu kan mungkin kita tidak seperti itu. Misalnya, ya Allah, kami tidak mampu menghadapi kemunkaran ini, ampunilah kami ya Allah. Pernah berdoa seperti itu Bu? Ya Allah, harga diri kami meskipun kami jelek atau diejek, dihina dan dicaci maki, kami ridho dan kami sedekahkan untuk segenap kaum muslimin ya Allah. Itu. Jadi zikir itu juga. Jadi jangan dianggap bahwa zikir itu hanya dengan lisan saja, tetapi bagaimana pola pikir kita, hati kita untuk senantiasa disandarkan terhadap kemahasucian Allah. Itu kan zikir. Ada zikir bil lisan, ada zikir bil qalbi, ada zikir bil mal, ya, ada zikir bil arkan, dengan anggota badan, dengan harta. Itu atas nama Allah semua zikir. Zikir itu kan mengingat. Jadi bukan berarti zikir itu dengan tasbih, subhanallah, walhamdulillah. Ketika ada yang bermaksiat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bukan itu yang paling esensial atau substantif. Tapi bagaimana apapun yang kita miliki, kapasitas yang kita punyai, itu ditasarufkan atau diimplementasikan untuk kepentingan nilai-nilai ketuhanan. Rizki kita yang ada misalnya digunakan untuk memberikan makanan kepada orang yang tidak mampu. Bukan ke masjid sebetulnya infak sedekah itu. Ya, karena masjid kan sudah mewah, sudah bagus. Ada tetangga yang jam 10 malam perutnya keroncongan, mungkin masih banyak. Ya. Apakah kepala desa di kita Kabupaten Bandung ada yang seperti sahabat dulu? Tidak. Jadi keliling daerah, siapa yang belum makan, siapa yang tidak punya pakaian. Saya pikir itu sangat-sangat susah mencarinya. Ulama memberikan resep kepada kita, qalilul amal mal ma'rifah khairun min kasratil amal bidunil ma'rifah. Jadi apapun aktivitas kita meskipun sedikit, tetapi kalau orientasinya karena Allah, itu lebih baik dibanding dengan banyak aktivitas berbuat baik bukan orientasi karena Allah. Hanya sedekahnya 2.000, tetapi benar-benar karena Allah, membantu demi kemanusiaan. Karena kalau benar-benar kita cinta kepada sahabat atau siapapun di luar diri kita, kamu adalah aku yang lain.
Paham, Bu? Jadi perlakuan aku terhadap kamu sama dengan perlakuan aku terhadap aku. Itu puncaknya kemanusiaan. Yang penting perut kita kenyang, yang lain mau nanti saja, itu mau prioritas selanjutnya. Kan kita mah seperti itu. Puncak manusia yang ihsan, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Bukan hanya dengan pasangan kita, tapi dengan semua manusia. Tak terbatas keyakinan, tak terbatas daerah, suku bangsa. Nah, itu ihsan atau puncak zikir. Itu akan menenangkan, akan mententramkan jiwa. Jadi agama itu tidak menuntut kita hafal Quran, tapi bagaimana mengaplikasikan Al-Quran. Kan kita mungkin banyak terjebak, yang anak kita tahfidz misalnya, bagus itu juga. Tapi tujuan utama beragama apakah itu? Hanya menghafal. Banyak orang yang cerdas dalam menghafal, lemah dalam menganalisis. Hanya konsep-konsep beragama yang dimiliki oleh ustadz, oleh kiai, hafal hadis ini, hafal ayat dan sebagainya. Tetapi menganalisis, gunakan ayat sebagai pisau analisis. Ayat ini, hadis ini, bagaimana menganalisis masalah yang ada di masyarakat. Kemudian mencari metode terbaik, solusi yang terbaik. Itu yang baru menjadi orang yang kita harapkan di dunia modern seperti ini. Dan mohon maaf, di pesantren-pesantren juga itu yang ditekankan hafalan-hafalan, bukan analisis. Ini kelemahan mungkin yang harus diperbaiki ke depan. Ya, kita harus sadar dan harus paham dan harus mengakui Islam sampai hari ini kan secara komunitas sebagai anggota masyarakat Indonesia atau bahkan dunia, kita masih kalah dengan mereka-mereka kan gitu. Penguasaan teknologi, penguasaan bisnis, politik, kita kan hanya sebagai, kalau dalam teknologi itu hanya sebagai technological adopter. Jadi masyarakat yang mengadopsi teknologi produk orang. Nah, untung saja bukan orang-orang yang tidak terjamah teknologi. Mayoritas Indonesia yang muslim itu sebetulnya hanya sebagai adopsi atau adopter, technological adopter atau mengadopsi teknologi karya orang. Itu tidak mengapa. Sekali lagi saya ingatkan bahwa qalilul amal mal ma'rifah khairun min kasratil a'mal bidunil ma'rifah. Sedikit amal yang orientasinya karena Allah itu lebih baik dibandingkan banyak amal yang orientasinya hanya popularitas, hanya misalnya bisa viral dan lain sebagainya. Itu yang harus kita benahi, orientasi kita, orientasi hidup kita. Ya, tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwi waridatil ahwal. Jadi bermacam-macamnya amal itu akibat bermacam-macam ahwal yang berdatangan. Jadi kaitannya nanti ketika kita benar-benar apapun aktivitas kita, niat ibadah, niat zikir karena Allah, nanti Allah akan memberikan memberikan sebuah souvenir, rahasia-rahasia batin yang dicampakkan kepada hati kita yang akan membuahkan ketenangan. Kalau kita beragama masih gelisah dalam hal misalnya batiniah, kita belum merasa nyaman, tidak ada yang salah. Ada yang salah dalam tata cara kita beragama. Masih putus asa, masih suudzon, masih berburuk sangka, berarti agama kita masih harus dipahami dan dikaji dan diaplikasikan secara lebih baik. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, jadi dalam diri atau dalam jasad seseorang ada segumpal daging. Ketika daging tersebut baik, maka akan baik seluruh apapun yang dilakukan. Dan sebaliknya apabila dalam daging tersebut ada yang rusak, ingat bahwa akan seluruh aktivitasnya akan buruk.
dan daging atau segumpal daging tersebut adalah hati. Ketika hati kita bagus, insya Allah apapun yang diperbuat kita akan bagus. Itu saja mungkin, mudah-mudahan ada semacam pencerahan khusus bagi saya secara pribadi yang sama-sama masih jauh, masih belajar, masih banyak perjuangan, ya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama nafsu. Ya, masing-masing kita dianugerahi nafsu, bukan untuk dinihilkan, tetapi bagaimana untuk dimanage, bahwa nafsu itu fitrah kemanusiaan. Bagaimana jinaknya nafsu, salah satunya kita istiqomah dengan zikir, digempur dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu harus banyak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu ketika azan asar, azan maghrib, itu setan terbirit-birit. Apalagi kalau kita waktu kita dihiasi, didominasi oleh zikir, meskipun hanya zikir lisan dan zikir hati misalnya. Ingat, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, terus. Itu akan menstabilkan, ya, akan menstabilkan batin atau jiwa kita. Itu kalau tidak dibiasakan mulai saat ini, ya mau kapan lagi? Ya minimal yang setelah sholat, ya, subhanallah 33 minimal itu, ya. Allahu akbar, alhamdulillah, itu kadar minimal. Kalau itu juga tidak, ya bagaimana yang lain bisa dilakukan? Kalau zikir-zikir yang terwarid dari Rasul tidak dilakukan, ya saya punya analisis, mungkin yang lain juga tidak dilakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kepada kita menjadi orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, di malam, di siang, ketika aktivitas yang kita lakukan. Sedikit lagi, dari dulu mungkin ya kita dibiasakan oleh orang tua kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kan gitu. Mau makan, mau tidur, minimal bismillahirrahmanirrahim, kan itu zikir. Dan yang mendominasi sifat Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang. Kalau kita cerdas memahami kalimat yang kita ucapkan itu, berarti kita juga harus menebarkan kasih dan sayang. Kedah nyahan, kedah dedehan, ya, kedah peduli. Itulah pokoknya kita sukses sebagai manusia, bukan punya gelar doktor, profesor, kiai haji, atau buya atau apalah. Yang penting kita sebagai diri kita memaksimalkan potensi yang ada karena Allah. Itu zikir yang akan membuahkan manisnya rasa beriman kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekeliruan, ucapan dan sebagainya. Mudah-mudahan besar manfaat bagi saya pribadi dan umumnya bagi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarallah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.